Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memberikan materi tentang besaran dan satuan untuk pelajaran fisika di kelas 10 SMA dan juga SMK. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe di channel ini untuk menambah semangat dan juga memberikan dukungan untuk channel ini. Untuk yang pertama, kita menuju ke pembahasan. Di sini ada pengertian dasar. Yang kedua ada besaran dan satuan dalam standar internasional. Yang ketiga ada awalan satuan. Yang keempat ada konversi satuan dan juga ada pengukuran. Untuk materi yang pertama kita bahas pengertian dasar. Nah, di sini besaran itu ada 3 macam. Untuk yang pertama besaran fisis, yakni contohnya panjang, massa, dan waktu, dan juga besaran pokok, panjang, massa, dan waktu, dan juga besaran turunan. Di sini adalah perkalir antara besaran fisis dan juga besaran pokok, sehingga muncullah luas, volume, dan juga kecepatan. Untuk besaran fisis sendiri itu mengungkap hukum-hukum di dalam fisika, digunakan besaran-besaran fisis. Besaran fisis tersebut adalah panjang, massa, waktu, jumlah mol zat, gaya, kecepatan, daya, usaha, resistivitas, temperatur, massa jenis, intensitas cahaya, dan lain-lain. Lalu, seperti apakah besaran pokok? Dari beberapa besaran fisis, dipilih 7 besaran fisis yang menjadi besaran pokok. Besaran-besaran pokok ini dapat memberikan gambaran yang lengkap dan sederhana tentang fisika. Secara internasional, ada 7 besaran fisis yang ditunjuk sebagai besaran pokok bagi sistem satuan internasional atau oleh sistem internasional de unités. Nah, di sini dapat kita lihat contoh besaran pokok, antara lain panjang, satuannya meter, dan simbolnya adalah M, lalu simbol dimensi adalah L. Lalu massa, satuan kilogram, simbol satuan kg, dan simbol dimensi M. Sampai jumlah zat, satuannya mol, mole, simbol satuan mol, simbol dimensi N. Jadi ini adalah besaran pokok yang kalian harus hafalkan. Nah, selanjutnya adalah besaran turunan. Besaran turunan di luar besaran pokok, besaran fisis lainnya disebut sebagai besaran turunan yang dapat diperoleh dari hasil turunan beberapa besaran pokok. Nah, di sini adalah contoh dari besaran turunan, antara lain dari luas, satuannya meter persegi. Di sini simbol satuannya adalah M kuadrat dan simbol dimensi adalah L kuadrat. Sampai percepatan, satuannya meter per detik kuadrat. Simbol satuannya adalah M per S kuadrat. Simbol dimensi L T pangkat min 2. Nah, besaran dan satuan berdasarkan standar internasional. Jadi selain besaran turunan, terdapat juga 2 besaran tambahan dalam sistem standar internasional, yaitu untuk menyatakan sudut bidang datar dan juga sudut ruang. Karena kedua besaran ini tidak mempunyai dimensi,
maka kehadirannya dalam suatu rumus dapat diabaikan agar tidak mengakibatkan kekeliruan dimensi. Nah, ini adalah besaran tambahan dalam satuan internasional. Ada sudut bidang datar, satuannya radian. Simbol satuan rad, simbol dimensi strip, tidak ada. Lalu di sini kita belajar tentang awalan satuan. Nah, awalan satuan ini sebagai kita dapat gunakan untuk melakukan penghitungan dalam ilmu-ilmu fisika khususnya. Jadi ada eksa, peta, tera, giga, mega, kilo, hekto, desi, senti, mili, mikro. Jadi kalian juga mungkin sering salah ketika antara mikro 10 pangkat min berapa, nano 10 pangkat min berapa, piko 10 pangkat min berapa. Jadi ini bisa dijadikan referensi. Jadi untuk kalian yang sedang menghitung antara mega 10 pangkat berapa, ini simbolnya M, contohnya megawatt. Ini contoh satuannya. Nah, di sini ada faktor konversi. Jadi sebagai contoh, ini nilai 1 menit dikonversi derajat sama dengan 1,667 kali 10 pangkat min 2. Sedangkan dikonversi jadi menit jadi 1 karena ada 1 menit. Dikonversi jadi detik 60 jadi radian 2,909 kali 10 pangkat min 4. Sampai dikonversi jadi putaran 4,630 kali 10 pangkat min 5. Begitupun juga ada tabel perbandingan satuan panjang. Jadi di sini dari meter diubah jadi sentimeter, jadi meter itu sendiri, jadi kilometer, jadi inch, jadi feet, jadi mil. Bisa kalian screenshot untuk hafalan ataupun untuk acuan belajar kalian, khususnya di ilmu fisika materi besaran dan satuan. Dan masih banyak faktor konversi dari besaran-besaran pokok dan besaran turunan lainnya. Itu adalah sebagai yang sering keluar di pelajaran fisika. Sebetulnya masih banyak besaran-besaran pokok dan besaran turunan lainnya. Namun secara umum materi-materi ini yang biasa keluar dalam pelajaran fisika, khususnya kelas 10 dan kelas 11. Selanjutnya apa? Kita belajar tentang pengukuran. Pengukuran bisa kita gunakan untuk mengukur sesuatu, bisa mengukur panjang, mengukur lebar, mengukur kecepatan, dan lain-lain. Nah, pengukuran berapa waktu rata-rata yang dibutuhkan untuk menerjun untuk mencapai tanah. Pengukuran itu sangat penting dan berkaitan erat dengan besaran dan satuan. Jadi tanpa mengukur kita tidak bisa menentukan hasilnya ataupun berapa ukurannya. Nah, di sini ada alat ukur panjang, itu terdiri dari penggaris, jangka sorong, dan juga mikrometer skru. Nah, di sini ada penggaris, ada di sini skala 1. Nah, B, C, dan D silakan kalian hitung berapa nilainya. Kalau di sini A itu bernilai 1 cm, yang B bernilai 2,6, yang C 4,3, dan D silakan hitung sendiri. Selanjutnya untuk jangka sorong. Nah, seperti ini tampilannya untuk mengukur permukaan benda yang bulat khususnya, sehingga nanti bisa diketahui diameternya secara pas. Di sini ada skala utama, ada nonius atau vernier, dan rang sorong. Nah, di sini kita tempatkan media ukur kita ataupun alat yang akan kita ukur ataupun benda yang akan kita ukur.
Nah, di sini kita lihat 2,1 awalnya. Lalu di sini kita cari garis yang sama, semisal nomor 5, berarti ini 0,05 sebagai garis nonius. Kelima tepat berimpit dengan garis skala utama. Kita cari garis yang bawah dan garis yang atas yang saling berimpit. Jadi X sama dengan 2,15 dari pertambahan antara 2,1 ditambah 0,05 cm. Begitu. Cukup mudah bukan? Ketelitian jangka sorong adalah 0,1 mm, yaitu 1 mm pada skala utama dibagi 10 skala oleh skala nonius. Nah, jadi jangka sorong ini adalah sebuah alat yang cukup memiliki ketelitian yang sangat tinggi. Bisa mengukur garis tengah bagian dalam, kedalaman suatu lubang, dan lain-lain. Nah, ini sekarang bagian jangka sorong adalah skala utama, rang tetap, nonius, rang sorong, mengukur ketebalan, diameter dalam, mengukur kedalaman. Nah, di sini skala utama nih. Lalu, nah ini rang tetap. Nah, di sini nonius. Di sini rang sorongnya. Nah, di sini kita gunakan untuk mengukur ketebalannya. Nah, di sini kita mengukur diameter dalamnya. Lalu mengukur kedalaman di mana? Yaitu di sini. Jadi bisa bahasanya 3-in-1, mengukur 3 jenis kondisi dalam satu alat. Nah, cara mengukur diameter luar lingkaran. Klik gambar rahang sorong. Lalu masukkan benda, kita masukkan sini, geser kembali rahangnya, kita geser, lalu kita amati hasilnya. Nah, hasilnya sekian. Nah, untuk latihan silakan kalian hitung hasilnya. Silakan. Saya tunggu. Sudah ketemu hasilnya? Oke, kalau sudah ketemu, mari kita cocokkan hasilnya. Nah, di sini adalah skala utamanya 1,8. 1,8. Lalu skala noniusnya 0,01. Di sini 1,8-nya ini. Nah, ada yang benar? Masih salah? Oke, jangan menyerah, kita coba lagi. Selanjutnya micrometer screw. Micrometer screw. Nah, di sini adalah gambaran dari alat micrometer screw. Ada bagian-bagiannya terdiri dari landasan, selubung ulir, skala utama, selubung luar, roda bergerigi, dan skala nonius. Bendanya nanti kita jepit di bagian sini. Skala terkecil 0,5 mm dan dibagi 50 skala oleh skala nonius yang terdapat pada selubung luar atau tromol putar, sehingga tingkat ketelitian alat adalah 0,01 mm. Nah, seperti ini. Jadi nah, kita pasang di sini. Dulu kita pencet. Oke. Pencet, kita pencet.
Kita akan melihat hasilnya di sini karena kita butuh ketelitian. Nah, cara membaca skalanya adalah skala utama 4,5 di sini. Yang paling pojok kanan. Lalu skala putarnya 2,27,5 yang tepat ini. Maka hasilnya ditambahkan 4,5 ditambah 0,275 mm. Maka hasilnya 4,775 mm. Nah, sekarang lanjut ke alat ukur waktu. Di sini alat ukur waktu tadi ada stopwatch, ada jam. Lalu aspek-aspek pengukuran, di sini ada presisi, kemampuan proses pengukuran untuk mendapatkan hasil yang sama. Akurasi adalah kesesuaian antara hasil pengukuran dan nilai sebenarnya. Lalu aspek-aspek pengukuran ada antara lain adalah satu, kalibrasi, yaitu pengembalian nilai fungsi awal suatu alat ukur. Sensitivitas adalah kemampuan alat ukur untuk mendapatkan suatu perbedaan yang relatif kecil dari harga hasil pengukuran. Lalu kesalahan pengukuran. Di sini kesalahan-kesalahan pada proses pembacaan dan pengambilan data saat pengukuran. Jadi ini adalah aspek-aspek pengukuran. Nah, di sini presisi berkaitan dengan pembagian skala terkecil pada sebuah alat ukur. Alat ukur yang presisi yaitu berkaitan dengan penunjukan yang konsisten. Misal penggaris. Nah, ini presisi. Jadi antara ini dan ini itu harus tepat. Jangan sampai berubah. Kalau berubah ataupun beda, maka ini penggaris ini dikatakan tidak presisi. Nah, selanjutnya adalah akurasi. Akurasi adalah parameter yang penting dalam pengukuran. Misalkan termometer yang akurat. Nah, coba kalian bayangkan ketika termometer yang hasilnya tidak akurat, maka itu akan merugikan si pasien ketika si dokter itu menunjukkan ataupun mengukur suhu pasiennya dengan termometer yang salah ataupun yang rusak. Lalu sensitif dan berespon terhadap perubahan kecil pada temperatur. Nah, ini adalah poin-poin dalam akurasi. Jadi menunjukkan nilai yang sama dekat dengan nilai yang sebenarnya. Selanjutnya kalibrasi. Nah, di sini belum ada yang diukur tapi kok angkanya tidak nol. Artinya alat ukur itu belum dinolkan kembali. Bahasanya seperti itu. Ini sudah kita ukur tapi belum kita nolkan kembali. Sama seperti alat ukur ini dalam ilmu listrik, sudah kita ukur namun kita belum kembalikan ke posisi awal ataupun semula. Nah, selanjutnya adalah kesalahan pengukuran. Sebutkan kesalahan yang dilakukan oleh orang ini ketika mengukur panjang kayu yang dipegangnya. Nah, kira-kira apa? Apakah benar ini panjangnya 95,4 mm ya? Apakah benar? Apakah salah? Kira-kira apa? Ya, jadi kesalahannya adalah orang ini mengukur penggarisnya itu posisinya tidak dari 0, melainkan ini dari posisi yang terbesar. Jadi ini hasilnya 95,4 itu adalah bukan hasil dari pengukuran. Namun ini ada kesalahan pengukuran. Yang harusnya di sini adalah posisi 0. Namun ini malah posisinya seperti ini, penggarisnya terbalik. Nah, kesalahan parallax. Di sini kesalahan parallax itu artinya sudut pandang mata kita yang tidak lurus dengan pembacaan alat ukur, sehingga menghasilkan pandangan yang salah ataupun kekeliruan pembacaan di sini.
namanya kesalahan paralaks. Jadi harus tepat di atas, jangan miring, jangan dari samping. Salah. Nah, yang benar dari tengah, dari atas. Oke, cukup sekian materinya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan jika ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.